Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang penelitian kuantitatif antara teori dan praktiknya. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu berkaitan dengan definisi. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif itu adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau berbasis pada angka-angka untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Tujuannya adalah dalam penelitian kuantitatif ini untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola, serta mencari signifikasi hubungan yang terjadi antara variabel-variabel yang diteliti. Kemudian untuk karakteristik dari penelitian kuantitatif, ini ada sejumlah karakteristik ya. Yang pertama itu adalah pengumpulan datanya berbasis angka, bukan berbasis narasi atau cerita. Sehingga data yang dikumpulkan itu berupa angka yang kemudian diukur atau dihitung secara kuantitatif. Terus karakteristik penelitian kuantitatif yang kedua itu adalah adanya analisis statistik. Jadi data diolah dan dianalisis itu dengan menggunakan teknik statistik yang sesuai seperti uji hipotesis, regresi, atau juga mungkin bisa dengan menggunakan analisis varian. Untuk teknik-teknik lainnya itu sangat menyesuaikan dengan tujuan maupun apa yang hendak dicapai oleh suatu kegiatan penelitian. Kemudian yang ketiga, karakteristik penelitian kuantitatif, penelitiannya itu bersifat objektif. Artinya tidak terpengaruh oleh opini atau pendapat peneliti. Jadi hasil penelitian itu murni berasal dari skor yang diperoleh atau angka yang diperoleh dari data-data yang ada di lapangan. Kemudian ada juga kontrol variabel, di mana penelitian kuantitatif itu cenderung mengontrol variabel-variabel yang mungkin turut mempengaruhi hasil penelitian dalam rangka memastikan validitas dan reliabilitas data. Kemudian ada juga pendekatan deduktif, di mana penelitian kuantitatif sering kali dimulai dengan pengembangan hipotesis, lalu dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Terakhir, biasanya instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu adalah berupa survei dan kuesioner, di mana metode survei dan kuesioner ini sering digunakan dalam mengumpulkan data-data yang berasal dari para responden. Selanjutnya, di dalam menyusun proposal penelitian kuantitatif, ada beberapa poin yang sering tampak ya. Yang pertama adalah latar belakang, di mana ini merupakan gap penelitian antara harapan dengan kenyataan. Adanya ketimpangan antara harapan dan kenyataan, inilah yang kadang kala menjadi latar belakang dari sebuah penelitian. Termasuk juga mungkin upaya untuk meningkatkan hasil belajar kalau dalam penelitian pendidikan. Maka perlu diadakan penelitian kuantitatif berupa eksperimen maupun penelitian-penelitian lainnya yang mengarah kepada penelitian kuantitatif. Ada juga perumusan masalah berkaitan dengan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis penelitian, definisi konseptual, dan definisi operasional. Ketika masuk ke definisi operasional, maka ini kata kerjanya atau kata atau indikator ataupun parameternya ini sudah semakin jelas. Misalnya kita meneliti di penelitian pendidikan hasil belajar, maka harus jelas parameternya. Apakah hasil belajar itu adalah hasil pretest siswa? Apakah hasil post-test siswa? Apakah hasil ulangan harian siswa? Dan lain sebagainya. Kemudian proposal penelitian kuantitatif juga memiliki poin penting selanjutnya, yaitu berkaitan dengan metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas butir kuesioner, uji normalitas data, pengolahan data, dan yang terakhir adalah analisis data.
Di dalam penelitian kuantitatif, hal lain yang tidak kalah penting itu adalah berkaitan dengan populasi dan sampel. Semakin besar populasi yang diambil, maka semakin benar atau semakin tinggi tingkat kebenaran dari penelitian tersebut. Apabila semakin kecil sampel yang diambil, maka tingkat kebenarannya pun akan semakin sedikit. Adapun yang dimaksud dengan populasi, ini adalah kumpulan individu, objek, atau elemen yang menjadi fokus penelitiannya. Sedangkan sampel dalam penelitian kuantitatif adalah bagian kecil dari populasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan membuat inferensi atau generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Dalam menentukan populasi dan sampel, ini nanti ada rumus khususnya. Baik, hal yang penting selanjutnya dalam penelitian kuantitatif itu adalah berkaitan dengan validitas, apalagi kalau seandainya penelitian ini belum pernah dilakukan. Kalau sudah pernah dilakukan, maka uji validitas soal itu biasanya tidak perlu dilakukan lagi, termasuk uji reliabilitasnya. Karena sudah ada yang pernah melakukan di sebelum hari ya atau di waktu-waktu sebelumnya. Nah, maka tidak perlu yang namanya validitas dan reliabilitas. Tapi jika ini yang diujikan adalah pertanyaan baru misalnya, atau ini berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan butir soal baru, maka memang harus diujikan terlebih dahulu. Makanya dikenallah istilah validitas dan reliabilitas. Adapun yang dimaksud dengan validitas dalam penelitian kuantitatif mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran yang digunakan benar-benar dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Jadi validitas adalah tentang sejauh mana data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan konsep atau variabel yang sedang diteliti. Kemudian adapun yang dimaksud dengan reliabilitas adalah konsep dalam penelitian kuantitatif yang mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran atau alat yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Artinya, apabila dicoba hari ini, kemudian hari, dan keesokan harinya, ya, maka tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Artinya, data ataupun soal yang diberikan itu memiliki tingkat yang namanya konsistensi yang tinggi. Dalam konteks reliabilitas, jika Anda menggunakan instrumen pengukuran yang sama untuk mengukur hal yang sama pada waktu yang berbeda atau di antara berbagai pengamat atau peneliti, hasilnya seharusnya tidak bervariasi secara signifikan. Makanya inilah yang disebut dengan reliabilitas. Kemudian ada juga uji normalitas, ya. Uji normalitas ini adalah langkah penting dalam statistik inferensial untuk mengidentifikasi apakah data yang Anda miliki mengikuti distribusi normal atau justru tidak. Selanjutnya, teknik analisis statistik deskriptif ini biasanya menggunakan rumus eksplorasi, terus deskriptif maupun frekuensi. Untuk eksplorasi ini untuk melihat rata-rata, untuk deskriptif ini menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan jumlah total, dan jika ini mengarah ke frekuensi berarti menghitung jumlah dalam suatu kategori tertentu dari data yang berskala nominal atau ordinal. Kemudian dalam menilai yang tadi ini ada beberapa rumus, diantaranya adalah nilai minimum, nilai maksimum, mean, modus, dan median. Selanjutnya, untuk teknik analisis statistik inferensi, ada rumus korelasi, ya, yaitu adalah rumus yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel berkaitan satu sama lain. Yang kedua, rumus regresi, yaitu berkaitan dengan rumus untuk menganalisis, ya, atau memprediksi seberapa besar pengaruh variabel bebas independen terhadap variabel terikat atau dependen. Ada juga rumus uji tes, ya. Jadi uji T adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata antara dua kelompok atau lebih. Ada juga chi-square, ya. Uji square ini adalah analisis yang digunakan untuk menguji ketergantungan atau hubungan antar dua variabel dengan skala nominal atau ordinal. Dan yang terakhir adalah multivarian, adalah analisis multivarian yang melibatkan lebih dari dua variabel.
Hal ini digunakan untuk memahami hubungan kompleks antara beberapa variabel secara bersamaan. Inilah beberapa teknik yang sering digunakan dalam penelitian pendidikan. Tetapi rumus-rumus yang lain tidak tertutup kemungkinan digunakan sesuai dengan tujuan awal penelitian di penelitian kuantitatif tersebut. Baik, dengan demikian maka cukup sudah penjelasan kita secara sederhana, singkat, dan padat berkaitan dengan penelitian kuantitatif antara teori dan praktiknya. Cukup sekian. Akhir kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.